Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini kita masuk ke aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Jadi, getaran dan gelombang ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Makin banyak alat-alat yang menggunakan getaran dan gelombang sebagai dasar dari penggunaannya. Aplikasinya seperti di sini ada ultrasonografi atau USG, yaitu teknik pencitraan untuk diagnosis menggunakan gelombang ultrasonik. USG ini frekuensi yang digunakan berkisar antara 1 sampai 8 MHz. USG ini digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh, seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Nah, alat USG ini akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut dengan transducer. Jadi gelombang yang dipancarkan ini akan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam. Selanjutnya, gelombang yang dipantulkan oleh jaringan tubuh ini akan diterima oleh transducer. Lalu transducer akan mengubah gelombang yang diterima ini menjadi sinyal listrik, kemudian dihantarkan menuju ke komputer. Di samping adalah alat USG, ya. Selanjutnya adalah sonar. Merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan letak benda di bawah laut menggunakan metode pantulan gelombang. Kegunaan dari sonar ini adalah untuk mendeteksi kapal selam dan juga ranjau, mendeteksi kedalaman, penangkapan ikan, keselamatan penyelam, dan juga komunikasi di laut. Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan mengirim gelombang suara bawah permukaan dan kemudian menunggu untuk gelombang pantulan. Nah, ini salah satu contoh dari sonar, ya. Selanjutnya yaitu terapi ultrasonik. Ini merupakan metode pengobatan yang menggunakan teknologi ultrason atau gelombang suara untuk merangsang jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Salah satu keuntungan dari terapeutik dari ultrason yang belum terlalu dikenal ya adalah pengobatan cedera otot. Keberhasilan penggunaan teknologi ultrason ini sebagai alat terapi bergantung pada kemampuan untuk merangsang jaringan yang ada di bawah kulit dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tertinggi mulai dari 800.000 Hz sampai dengan 2 juta Hz. Nah, ini contoh dari alat terapi ultrasonik. Selanjutnya adalah pembersih ultrasonik. Ini merupakan alat pembersih yang menggunakan gelombang ultrasonik, ini biasanya 20-400 kHz, dan cairan pembersih, cairan pembersih khusus ini minimal Aquades, ini digunakan untuk membersihkan bagian alat atau glassware. Proses pembersihan ini biasanya berlangsung 3-6 menit. Dan pembersihan ultrasonik ini menggunakan proses gelembung kavitasi yang diinduksi oleh tekanan yang memiliki frekuensi tinggi yang mengaduk cairan. Nah, di sini ada tingkatan frekuensinya. Ya, kalau frekuensi 20-40 kHz ini untuk pembersihan berat pada peralatan seperti mesin blok logam berat, tanah yang sangat berminyak. Lalu kalau frekuensinya 4-70 kHz, ini untuk pembersihan umum dari bagian optik mesin karena sangat baik untuk membersihkan partikel yang kecil. Dan yang terakhir adalah frekuensi 70-200 kHz. Ini untuk pembersihan ringan secara
ultra dari optik, semikonduktor, dan juga disk drive. Nah, ini adalah contoh dari alat pembersih ultrasonik. Dan yang terakhir adalah sonifikasi. Nah, ini merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, larutan atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Nah, di dalam larutan disonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang disebut dengan sonikator. Sonifikasi ini juga dapat mempercepat ekstraksi atau pengambilan minyak dari dalam jaringan tumbuhan dan juga pemurnian minyak bumi. Dan pada aplikasi biologi, sonifikasi ini sering digunakan untuk merusak atau menonaktifkan material organik. Misalnya saja merusak membran sel dan melepaskan isi selulernya atau yang dikenal dengan istilah sonoporasi. Dan di samping itu adalah alat sonifikasi. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Minggu depan kita sudah masuk ke bab yang kelima, ya. Ingat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.